Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Leli Posumah Lawalata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kami
Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami patut mengaku bahwasanya terkadang deraan dari lingkungan kehidupan membuat kami terhanyut ke dalam tindak kejahatan. Tatkala iman kami tidak teguh dan berlaku setia kepadamu. Jeratan dosa membuat kami sulit untuk melepaskannya dan mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Ya Yesus Mesias, kami patut mengaku bahwasanya baik pribadi, keluarga dan himpunan orang percaya kepadamu acap kali tidak dapat menyelami derita dari sesama kami. Bahkan kami terlalu berat hati untuk mengulurkan tangan membawa mereka keluar dari kejenuhan hidup keseharian. Ya Roh Kudus, berilah kepada setiap orang yang tak berdaya kekuatan kuasa yang memampukan mereka menjadi pribadi yang menyembuhkan, baik secara jasmani maupun batiniah. Tolonglah kami untuk dapat dikuatkan menjadi pribadi yang terus dipakai oleh-Mu, menjadi sesama yang seperti dan peduli. Ampunilah dosa dan kelemahan kami, dan kami mohon kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.
Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali kepadamu dalam rasa syukur dan terima kasih kami. Hari demi hari, minggu demi minggu kami lewati dalam kami berada di situasi dan kondisi kami saat ini, tetap berada dalam ibadah kami walaupun harus dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Namun itu semua membawa kami dalam satu sukacita bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menolong kami agar kehidupan kami tetap ada dalam damai dan sejahtera yang Engkau karuniakan. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon curahan bimbingan Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mau melakukannya senantiasa dalam wujud nyata di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari membaca firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya ke-50 yang mengatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, laki-laki, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahwa segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menggaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi
kita masih ada dalam keadaan di mana kita masih harus beribadah di rumah. Tapi ya harus sabar-sabar Bapak Ibu. Tidak akan lama lagi awal bulan Juli kita bergumul bersama. Tanggal 5 Juli kita akan memulai aktivitas kembali untuk beribadah di gedung gereja. Maka harapan kami bahwa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita semua tetap ada di dalam hikmat Tuhan untuk melalui hari-hari ini. Juga kita tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan untuk kita tetap sehat dan kuat, sehingga pada waktu kita kembali beribadah di gedung gereja, Bapak Ibu jemaat semua dapat hadir dengan sukacita dalam keadaan tubuh yang sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita untuk belajar bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu harus menjadi pembawa-pembawa damai. Karena setiap orang pasti menginginkan atau mau merasakan adanya damai sejahtera di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak menginginkan damai? Saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua berharap bahwa hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui tetap membawa kita dalam keadaan kita penuh dengan sukacita, dengan perasaan damai, hubungan kita satu kepada yang lain dalam keadaan yang baik, dan lebih tentu lagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini Bapak Ibu, kita perlu rasa damai yang paling penting itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Setiap orang berusaha untuk mencari damai. Untuk apa? Supaya dia tenang. Setiap orang harus menciptakan damai. Damai itu harus selalu terus diusahakan. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengusahakan damai itu ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kedamaian tidak bisa terwujud karena ada persoalan di antara kita. Ada persoalan di antara Bapak Ibu dengan rekan-rekan Bapak Ibu, ada persoalan di antara keluarga ataupun rekan kerja kita, rekan usaha kita, saudara-saudara kita. Maka dari itu, bagaimana kita selaku orang-orang percaya hendak dan selalu mewujudkan damai itu di dalam kehidupan kita. Jika ada salah satu orang yang berjanji dan kemudian tidak dapat menepati janji itu, maka itu bisa melukai pihak yang lain. Saya mungkin berjanji kepada Bapak Ibu, lalu saya tidak bisa menepatinya. Mungkin itu bisa membuat hati Bapak Ibu kecewa, melukai perasaan Bapak Ibu. Bagi saya itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita yang mendapatkan janji itu, kita akan selalu mengingat. Dan akan kita terus ingat. Lalu kalau tidak terlaksana, maka itu kemudian menjadi sesuatu yang pahit. Kita sering melakukan itu Bapak Ibu. Janji sangat gampang untuk kita ucapkan. Janji sangat gampang untuk kita sampaikan. Tetapi tidak dapat kita lakukan secepat dan semudah kita berjanji. Sehingga kembali lagi kekecewaan itu akan ada. Bahkan mungkin akhirnya berdampak pada hubungan yang rusak. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini berkisah tentang Laban dan Yakub yang juga
pada saat pembacaan kita, mereka berada dalam situasi di mana terjadi hubungan yang rusak akibat janji-janji yang mungkin ada yang tidak terjawab. Dimulai ketika Yakub menginginkan Rahel menjadi istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Laban memberikan Lea. Laban berjanji memberikan Rahel kalau Yakub bekerja selama 7 tahun. Tetapi ketika semua telah genap, Yakub datang untuk meminta kepada Laban, mana upah saya? Upah yang dia minta pada awal dia bekerja yaitu Rahel, tapi kemudian yang diberikan adalah Lea. Apa yang terjadi? Hati Yakub kecewa. Lalu kemudian dengan bujukan Laban, kamu boleh bekerja lagi kepada saya dengan upah selama 7 tahun, dan upahnya itu adalah dia bisa mempersunting Rahel. Tapi kemudian Yakub bukan berarti melupakan kejadian itu. Yang kedua, upah yang harus diberikan kepada Yakub tidak seutuhnya diberikan oleh Laban. Di situ bisa kita baca di dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana Laban di ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana kemudian Laban tidak memberikan upah yang benar kepada Yakub, dan Yakub mengingat itu semua. Yang terjadi berikutnya, hingga sampai kepada peristiwa bagaimana kemudian Laban bersama dengan Yakub membuat satu perjanjian damai. Karena Yakub secara diam-diam pergi meninggalkan Laban, membawa anak-anak Laban dan juga cucu-cucu Laban. Pergi dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Yakub tanpa mengatakan sepatah kata apapun kepada Laban. Dia pergi secara diam-diam, dan itu juga kembali mengecewakan Laban. Di antara Yakub dan Laban telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan hubungan mereka menjadi rusak. Dalam kerusakan hubungan ini membuat hubungan mereka yang tadinya manis, yang tadinya sangat baik. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-29, bagaimana ketika Yakub berjumpa dengan Laban, begitu bahagianya Laban mengetahui ada keluarganya, ada anak dari keluarganya yang berjumpa dengan dia. Tetapi pada akhirnya kemudian hubungan mereka itu menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu akhirnya Yakub dan Laban membuat suatu kesepakatan. Yakub dan Laban membuat suatu perjanjian agar mereka tetap hidup di dalam damai. Mereka sepakat untuk membuka lembaran baru kehidupan mereka dengan membuat perjanjian melalui simbol sebuah timbunan batu yang oleh Laban disebut Yegar Sahaduta dalam bahasa Aram, dan oleh Yakub kemudian disebut Galet dalam bahasa Ibrani, yang berarti susunan batu atau tugu peringatan. Melalui batu-batu yang telah tersusun, yang juga kemudian disebut dengan Mispa, menjadi batu pengawas di antara Laban dan juga Yakub. Menjadi batu pengawas dalam mereka kemudian menjalani kehidupan mereka ke depan. Laban meminta kepada Yakub untuk menjadi suami yang baik, bapa yang baik, dan kemudian tidak lagi kemudian mengambil istri lain. Laban juga meminta kepada Yakub agar mereka sepakat
untuk tidak saling berbuat jahat dan tidak saling menyakiti satu kepada yang lain. Tentunya ini adalah sebuah perjanjian yang bukan hanya sekedar Laban dan Yakub lakukan, tetapi mereka dengan penuh keyakinan mengundang Allah menjadi saksi dengan mereka mempersembahkan korban sembelihan sebagai simbol perdamaian antara Yakub dan juga Laban. Tugu peringatan, Yegar Sahaduta, Galet itu menjadi simbol bagaimana mulai hubungan yang baik antara Yakub dan juga Laban. Dan tidak akan ada lagi perilaku jahat, perilaku yang menyakitkan, perilaku yang akan membuat mereka ada di dalam kesakitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yakub dan juga Laban agar kita menjadi pribadi yang tidak hanya mudah untuk berbicara dan mengumbar janji. Kita mengatakan semudah kita melupakan janji itu. Janji yang kita ucapkan hendaklah kita tepati. Bukan hanya janji kita kepada sesama, tetapi mari mengingat, mungkin di masa-masa saat ini kita pernah mengatakan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, nanti kalau lewat masa COVID ini saya mau ini. Tuhan, nanti anak-anak mungkin yang lulus, kalau saya lulus Tuhan, saya diwisuda, saya akan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan janji kita. Karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya bagi kita. Dia berjanji bagi kita untuk senantiasa menyelamatkan kita. Dan Allah Bapa di surga menepati janjinya dengan menghadirkan Yesus di dalam dunia ini, menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang penuh dengan damai. Maka dari itu, kita juga mari ketika merasakan damai dalam kehidupan kita, kita mengingat bahwa apa yang telah kita minta kepada Allah, apa yang telah kita janjikan kepada Allah, hendaklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan dengan setia. Kita berjanji untuk hidup setia kepadanya. Kita berjanji untuk beribadah setia kepadanya. Kita berjanji untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya. Apakah benar kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau itu hanya sekedar omongan saja? Itu hanya sekedar omongan kita. Yang penting Tuhan sudah menjawab keinginan, harapan kita, selesai. Jangan biarkan janji kita itu hanya tinggal janji, tapi biarkanlah janji itu terwujud nyata. Ketika kita mau hidup setia kepada Tuhan, lakukanlah di dalam kehendak-Nya. Kita berjanji untuk di masa-masa situasi new normal ini, Bapak Ibu, kita berjanji untuk kita hidup sehat, kita hidup untuk lebih baik lagi. Maka lakukanlah itu. Agar apa? Kehidupan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Mari hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, menjalankan ibadah kita, menjalankan janji-janji kita, tugas dan tanggung jawab yang kita janjikan kepada Allah, juga kepada sesama kita. Selamat memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan mengaruniakan kita kesempatan untuk kita lebih memperbaiki diri lagi, untuk kita lebih baik lagi di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong dan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memampukan anak-anak kita untuk melanjutkan kehidupan mereka di jenjang pendidikan mereka yang lebih baru lagi. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus." Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di hari yang indah ini kembali kami datang beribadah kepadamu bersama dengan anggota keluarga kami yang lain, bersama dengan anak-anak, orang tua, saudara bersaudara kami. Duduk sejenak, memuji memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman-Mu, juga menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kiranya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur kami kembali diingatkan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar berkata sesuai dengan tindakan kami. Bukan hanya sekedar kami mengumbar janji-janji kami, terlebih ketika kami berjanji kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami supaya kami mengingat setiap ucapan-ucapan kami. Tolonglah kami supaya kami juga dapat berkata-kata dengan baik, agar kata-kata kami itu tidak menyakiti sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya perilaku hidup kehidupan kami juga tidak menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah firman-Mu tetap tertanam, sehingga berbuah di dalam kehidupan kami yang nyata melalui setiap tutur kata, tindak laku kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur kalau kami masih saat ini tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kami ini sungguh membuat kami semakin kuat dalam iman percaya bahwa Engkau menata yang baik bagi kami Tuhan, sehingga ketika kami kembali berada di dalam aktivitas kami, semua berada di dalam keadaan yang baik adanya. Bapa di surga, gereja-Mu GPIB Jemaat Panita Anjungan akan memulai rencana ibadah kami di gedung gereja pada tanggal 5 Juli nanti. Bapa di surga, kami mohon rencana kami ini kiranya Engkau yang memberkatinya, agar kami benar-benar dapat kembali dalam kerinduan kami Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kami, beribadah di dalam rumah Tuhan yang kudus. Engkau kiranya memberkati rencana kami ini, agar tidak ada lagi yang dapat menghalangi Tuhan kerinduan anak-anak-Mu untuk datang beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang kudus. Engkau memberkati majelis jemaat di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang kelayakan ibadah yang akan kami lakukan di gedung gereja ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati tiap-tiap kami yang mempersiapkan, majelis jemaat yang mempersiapkan, baik itu sesuai dengan aturan-aturan dari arahan pemerintah ataupun juga yang kami sepakati, agar ketika jemaat Tuhan datang beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus ini Bapa, jemaat-Mu dapat merasakan damai dan sejahtera. Biarlah dengan iman percaya kami ya Allah, ketika Engkau mengizinkan kami untuk beribadah,
Engkau juga yang akan memberikan suasana yang baik adanya. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan, kiranya ibadah-ibadah yang rutin juga, ibadah keluarga, ibadah pelkat-pelkat dapat kembali terlaksana karena situasi kondisi kami yang semakin membaik ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau saja yang akan memberkati bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, supaya keadaan kami di masa COVID-19 yang mungkin di beberapa daerah masih begitu besar jumlah saudara-saudara kami yang terkena, yang terpapar dari virus ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, dan bagi kami yang dalam keadaan baik, kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kekuatan dan kesehatan, karena hikmat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur kepadamu bagi anak-anak kami yang telah naik kelas ataupun juga yang telah mengalami kelulusan dari tingkat sekolah mereka, baik itu di SD, SMP, bahkan SMA, dan juga bagi mereka yang telah menyelesaikan perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan, selanjutnya kehidupan anak-anak-Mu, Engkau tuntun mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap memasuki minggu yang baru. Bapa di surga, kami mohon, biarlah Engkau yang terus akan menjaga dan memelihara kami. Tuhan yang akan terus menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami perbuat, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Ketika kami juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Engkau mau memakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan, sehingga setiap perbuatan kami, setiap tutur kata kami, setiap hal-hal yang kami lakukan benar-benar nyata menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Memuji
angkatlah suaraku, hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau hibur dan selamatkan. Kami sadar bahwa seluruh hidup kami adalah kisah tentang kasih setia Tuhan, dan apa yang kami persembahkan sesungguhnya dari tangan-Mu asalnya. Ajarlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Amin. Warta Jemaat hari Minggu 2 sesudah Pentakosta 14 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh anggota jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kita berdoa agar situasi pandemi COVID-19 ini segera berlalu. 2. Disampaikan juga kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu akan mulai dilaksanakan kembali di gedung gereja pada tanggal 5 Juli 2020. 3. Persembahan ibadah minggu dan ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing dapat langsung diserahkan ke kantor gereja setiap hari Kamis sampai dengan Jumat pukul 2 siang dengan menuliskan nama dan jumlah persembahan. 4. Disampaikan juga seluruh warga jemaat bahwa janji iman untuk pembangunan gedung gereja tetap kita jalankan untuk menopang pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kita. 5. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak dalam memasuki usia yang baru. 6. Terima kasih kepada Pendeta Leli Pusumah Lawalata yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu 2 sesudah Pentakosta saat ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga yang menopang. Terima kasih juga kepada pemain musik Saudari Ragil, pemandu pujian Saudari Kira, serta presbiter yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta jemaat bisa diunduh melalui grup WhatsApp sektor masing-masing untuk menjadi sumber informasi pelayanan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdiri, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Allah sumber rahmat dan karunia,
Tundukkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.